Pemirsa, dalam rangka memperkuat pengamanan jelang puncak KTT G20, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengecek seluruh detail pengamanan yang ada di Hotel Apurva Kempinski, salah satu venue penyelenggaraan KTT G20. Informasi selengkapnya kita akan ikuti dengan wawancara jurnalis MJN Diandra Mukni bersama Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa berikut ini. Dalam rangka memperkuat pengamanan jelang konferensi tingkat tinggi G20, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa melakukan tinjauan ke venue-venue atau lokasi-lokasi yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan KTT G20. Salah satunya adalah di Apurva Kempinski yang menjadi tempat penginapan sekaligus juga lokasi meeting atau working session yang akan diselenggarakan Presiden Joko Widodo bersama beberapa kepala negara yang akan tiba di Bali dan menyelenggarakan atau menjalani KTT G20 di tanggal 15 hingga 16 November 2022. Nah, untuk mengetahui bagaimana jalannya dan juga evaluasi dari bagaimana tadi jalannya tinjauan oleh Panglima TNI, kita sudah bersama Bapak Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang mana didampingi oleh 12 dan Satgas yang bertugas untuk Satgas Pengamanan VVIP KTT G20 ya Pak. Selamat sore Bapak. Sore Mbak. Pak, tadi kan sudah dilakukan, semua titik sudah dicek, mulai dari ring 2, ring 3, lalu juga ring 1-nya juga untuk di working session atau di tempat meeting di Candi Ballroom tadi sudah dilakukan evaluasi juga. Nah, evaluasi kepada setiap personil yang bertugas ini seperti apa tadi Pak? Jadi evaluasi tadi itu sebetulnya sudah predicted, artinya sudah bisa kita duga. Karena apa? Kita sudah puluhan tahun di lapangan. Biasanya adalah shared responsibility atau tanggung jawab yang harus dipahami oleh setiap orang yang bertugas. Nah, tadi sebagian sudah tahu benar, berarti komandan atasannya dari Satgas itu sudah ngasih tahu. Tapi tadi ada juga yang belum terlalu paham. Karena apa? Detail itu harus dikerjakan. Misalnya tadi deteksi. Deteksi kan harusnya tamu yang lewat kan harus misalnya bawa tas atau semua yang dipegang itu harus masuk ke X-ray. Nah, tapi kan karena anggota kita nggak bisa bahasa Inggris, para komandan ini harusnya sudah mengantisipasi gimana caranya. Jadi jangan kaku-kakuan, tetapi juga harus sampai pesannya kepada orang yang lewat. Mereka yang lewat kan juga hari H nanti kan VIP juga maksud saya. Nah, gitu-gitu harus dilatihkan. Jadi temuan tadi, evaluasinya, yang harus dilakukan itu masih belum sempurna dipahami. Dan ini masih ada waktu 1 hari besok untuk memperbaiki setiap dan Satgas. Setelah itu saya akan kembali lagi untuk memastikan, ya sudah paham belum. Berarti nanti akan dilakukan juga evaluasi kembali soal pengecekan di tiap titik lagi. Pasti. Nah, tadi kan juga sempat dilakukan secara detail Pak. Satu persatu personil dicek soal pemahamannya mereka seperti apa. Ini sangat jarang dilakukan oleh seorang pimpinan TNI. Nah, ini sangat detail sekali, bagaimana nih? Ya, yang pertama jelas Presiden sendiri detail Mbak. Waduh, ini jangan. Karena Presiden sendiri itu menanyakan hal yang sangat teknis. Jadi kita kan malu sebagai komandan bawahan. Kalau tidak bisa detail dalam menyiapkan, wah kita malu. Itu artinya rasa tanggung jawab lah Mbak ya. Dan yang lebih penting adalah memang Presiden ingin kita semua, bagian yang berbeda-beda, saya keamanan bersama semua dan Satgas, ini kan harus menerjemahkan perintah Presiden. Detailnya itu gimana? Yaitu memastikan setiap orang yang bertugas, siapapun dia, apapun pangkatnya, yang paling rendah tadi kan ada juga, mereka harus tahu. Berarti setiap orang atau setiap personil dari mulai yang pangkatnya paling rendah hingga paling tinggi ini mesti memahami setiap tanggung jawab yang diemban dalam pengamanan di KTT G20 ini. Nah, selanjutnya untuk fokus pengamanan di Apurva sendiri ini tadi bagaimana Pak? Ya, di Apurva sendiri tadi kan juga misalnya bukan hanya orang yang harusnya sudah ada di sini, tapi juga perlengkapan mereka. Sebagian besar kalau saya lihat tadi perlengkapan 95% sudah dibawa. Tapi ada yang belum. Nah, itu yang harus dilengkapi. Jadi besok udah nggak ada alasan apapun. Kalau direncanakan misalnya metal detector tadi 4 di sisi paling depan, ya harus ada 4. Kalau ternyata nggak ada 4, lapor saya. Sehingga saya bisa mencari lagi. Karena kita juga masih banyak. Kan yang dibawa ke sini bukan semua yang kita punya. Masih banyak yang kita simpan. Hanya mereka mungkin nggak tahu.
Gitu. Nah, selanjutnya nih Pak, rencana kegiatan untuk besok hari mungkin akan ada beberapa venue yang belum ditinjau, misalnya seperti GWK yang akan diselenggarakan gala dinner atau welcoming dinner, lalu juga ada Tahura di mana nanti kepala-kepala negara akan berkunjung ke sana. Nanti akan dilakukan peninjauan seperti ini sedetail itu juga. Sama. Bagaimana Pak nantinya? Ya, sama. Karena apa? Kita ingin semua yang bertugas itu tahu. Supaya tidak terjadi nanti di lapangan misunderstanding, apalagi sampai bersinggungan dengan misalnya dari individu atau personel dari delegasi. Itu yang kita jaga. Karena apa? Saya ingin menunjukkan bahwa kita tuan rumah, itu tuan rumah yang baik. Baik. Untuk persiapan pengamanan sendiri ini kira-kira sudah berapa persen sih Pak secara keseluruhan? Kalau dari kami 99%. Karena semuanya sudah dari sini, perlengkapan sudah di sini, semua sudah melakukan gladi, termasuk alutsista kita. Pesawat terbang sudah 2 hari terakhir, kemarin dengan hari ini. Pesawat jet ya, Sukhoi dengan F-16. Kemudian heli-heli kita semua sudah cek. Yang belum adalah mungkin dari satuan, bukan dari satuan, dari institusi lain selain TNI. Kemudian KRI juga sudah, sekarang di sektor masing-masing, di keliling Pulau Bali. Jadi semuanya sebenarnya sudah, makanya saya sebut 99% itu. Mungkin yang 1% untuk saya dan para dan Satgas ini memastikan tadi yang kecil-kecil itulah. Kita siap. Berarti memang sekecil apapun detail itu harus tetap diperhatikan, baik oleh personil maupun juga dari komandan-komandannya seperti apa. Nah, harapannya ke depan bagaimana nih? Yang jelas harapan saya untuk event G20 ini dari perspektif keamanan berjalan lancar. Karena Pak, kita sudah berusaha. Pasti ada dinamika, tapi yang penting kita semua siap dan juga networking kita, koneksi kita dengan institusi lain, BSSN, Polri, BIN, BMKG, BNPB, semuanya juga sudah kuat. Kita berharap penyelenggaraan ini dari perspektif keamanan lancar. Baik, terima kasih banyak Pak Andika atas waktunya. Demikian wawancara kami dengan Jenderal Andika Perkasa, Panglima TNI, terkait dengan pengamanan KTT G20. Dari Bali, Diandra Mukni, Ridwan Bima, Metro TV.